Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Bahasannya tentang bab 4, isinya tentang hasil dan pembahasan dari skripsi. Nah, ini ada beberapa struktur skripsi yang ada di bab 4. Kalau dikelompokkan itu ada untuk rancang bangun, analisis dan perancangan, ada penelitian survei. Untuk rancang bangun, untuk struktur skripsinya di bab 4 diantaranya ada spesifikasi sistem, prosedur operasional, rencana implementasi, evaluasi, atau analisis hasil percobaan. Yang diantaranya ini jika disebutkan dalam spesifikasi sistem apa saja yang akan digunakan dalam implementasi dari strategi yang telah dibuat. Dimulai dari katakanlah apa saja alat yang digunakan. Kalau misalkan rancang bangun ini membuat aplikasi itu menggunakan bahasa pemrograman apa. Terus nantinya komponen-komponen pendukungnya apa saja yang digunakan dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang terhubung dengan implementasi rancang bangun itu semuanya dipaparkan di sini. Lalu yang kedua, prosedur operasional. Nah, dalam operasional di sini prosedurnya itu seperti apa? Ya, disebutkan diagram-diagram yang dibutuhkan untuk struktur-struktur yang ada di sistem yang dibangun, lalu bentuknya seperti apa, alurnya seperti apa, hubungannya apa saja yang ada di sistem tersebut, dimulai dari bisa disebut dalam bentuk diagram flowchart-nya atau DFD-nya dan sebagainya. Lalu rencana implementasi di sini mau diterapkannya seperti apa, mau disimpan di mana, di hosting kah, atau nantinya kalau misalkan berbasis web dan Android nantinya gimana penyimpanan dan bagaimana dieksekusinya, lalu evaluasi analisis hasil percobaan. Nah, itu dicoba dimulai dari setiap menunya, dari setiap komponen pemrosesannya, semuanya dicoba sehingga di situ nantinya kan dievaluasi apakah ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Nah, dicoba sehingga nantinya untuk menghindari bila mana telah digunakan publik itu tidak ada hal-hal yang bisa menghambat dari penggunaan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, analisis dan perancangan itu mirip dengan rancang bangun. Namun di sini yang sangat dititik beratkan itu di spesifikasi sistem, prosedur operasional, dan rencana implementasinya itu seperti apa. Nah, kalau di sini lebih ke bagaimana menganalisa hasil percobaannya. Nah, nanti ada metode-metode untuk coba atau menganalisis dari apa yang telah dirancang, ya itu sudah sesuai atau belum dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Lalu kalau misalkan bentukannya penelitian dan survei, di sini hasil penelitiannya itu diantaranya penyajian data penelitian, pengolahan data yang terkumpul, pembahasan hasil penelitian, permasalahan yang ada. Nah, di sini penyajian data penelitian, apapun yang berkaitan dengan hasil survei itu dipaparkan di sini. Validasinya, reliability-nya, lalu pengolahan data yang terkumpulnya diolah seperti apa, valid tidaknya. Terus pembahasan hasil penelitiannya, ini hasilnya mengarah kemana, apakah sesuai enggak dengan apa yang dievaluasinya, gitu ya, apa yang dicari permasalahannya untuk dijadikan solusi. Terus permasalahan yang adanya ditemukan nggak? Gitu. Apakah sesuai dengan prediksi kah? Atau kalau misalkan untuk mencari permasalahan, apakah nantinya betul-betul permasalahannya itu sesuai nggak dengan
permasalahan yang adanya ini ditemukan atau tidak, gitu. Struktur skripsi bab 4. Di sini kalau untuk yang metode dari penggunaan metode ya, itu hasilnya itu sajikan hasil eksperimen dan pengujian metode atau model pada data eksperimen. Lalu yang kedua, pembahasan, lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan menyeluruh hasil eksperimen. Evaluasi dan validasi hasil pengujian yang telah kita lakukan. Nah, ini contoh kompilasi eksperimennya. Ini bisa saja berlaku dengan yang ini ya, bisa mirip dengan yang rancang bangun, analisis dan perancangan, dan penelitian survei. Bila metode yang digunakan diantaranya ini, hasilnya seperti ini, disajikan saja semuanya, dimulai dari penelitiannya berapa lama, ya, terus value-nya seperti apa. Nah, hasilnya sampai dengan error-nya itu berapa persennya itu disajikan semuanya, sehingga di penelitian yang dilakukan itu semuanya transparansi, datanya itu real. Tuh. Analisis statistik, yang pertama ada statistik deskriptif. Nilai min, standar deviasi, varians, data maksimal, data minimal, dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang nilai-nilai yang digunakan itu dimasukkan ke dalam sini ya. Lalu statistik inferensi, perkiraan dan estimasi, lalu pengujian hipotesis. Statistik inferensi, penggunaan dua sampel saling berhubungan. Parameternya T dan Z. Non-parametriknya sign test, ini contohnya ya. Lalu dua sampel tidak berhubungan, two independent sample. Ini bisa digunakan. Lalu beberapa sampel berhubungan, several different sample, hanya non-parametric yang digunakan, plus beberapa sampel tidak berhubungan, several independent sample. ANOVA test contohnya, terus ini yang non-parametriknya. Metode parametrik dapat dilakukan jika beberapa persyaratan dipenuhi, yaitu sampel yang dianalisis harusnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jumlah data cukup banyak, jenis data yang dianalisis adalah biasanya interval atau rasio. Jadi tidak serta-merta misalkan data hanya 10 saja. Ada aturan-aturan mengenai misalkan minimal respondennya itu harus berapa. Terus jika cakupan permasalahannya luas, misalkan membahas tentang framework yang harus melibatkan stakeholder atau semua pegawai yang ada di salah satu kantor tersebut, itu semuanya di survei semuanya, gitu ya. Lalu metode non-parametrik, metode ini dapat dipergunakan secara lebih luas karena tidak mengharuskan datanya berdistribusi normal. Dapat dipakai untuk data nominal dan ordinal, sehingga sangat berguna bagi peneliti sosial untuk meneliti perilaku konsumen, sikap manusia, dan sebagainya. Cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan metode parametrik. Nah, selain keuntungannya, berikut kelemahan metode non-parametrik. Tidak adanya sistematika yang jelas seperti metode parametrik. Terlalu sederhana sehingga sering meragukan. Memakai tabel-tabel yang lebih bervariasi dibandingkan dengan tabel-tabel standar pada metode parametrik. Intinya, dalam bab 4 ini, semuanya hasil dan pembahasannya ini sajikan hasil eksperimen dan pengujian metode atau model pada data eksperimen. Terus bahasannya, lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan menyeluruh hasil eksperimen. Evaluasi dan validasi hasil pengujian yang telah kita lakukan. Pokoknya semua apapun yang telah kita dapatkan atau kita olah, semuanya disajikan dalam bab 4 ini.